Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali sarang-sarang dengan baca sholawat Tibul Qulub kayak kemarin satu kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Alhamdulillah. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين خصوصا إلى شيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. Iya. وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. الفاتحة. آمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعني به وبعلومه وبكرمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah sampai mana? Halaman 8. Ye. Waqad jama'ah. Leres nggih? Waqad jama'ah, dan teman-teman ngumpul lagi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahati. Fi rutbatil mubahati ing dalem pangkate anggreng-angrengan. Ing dalem pangkate anggreng-angrengan baina zuhdi ing dalem antarané zuhud fid dunya ing dalem dunya wa baina shaumi lan ing dalem antarané poso. Baina zuhdi ing dalem antarané zuhud fid dunya ing dalem dunya wa baina shaumi lan ing dalem antarané poso. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ing dawuh innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyababil 'abid. Innallaha stuhune Allah ta'ala iku yubahi banggaake sapa Allah malaikatahu ing pira-pira malaikate Allah bisyababi kelawan wong enom al-abidi kang ahli ibadah. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah ing dawuh ayyuhasyabut tariku syahwatahu li ajli ila akhir. Di dawuhnya Allah, firmannya Allah, ayyuhasyab he wong enom, at-tariku kang ninggal syahwatahu ing kepinginan syahwatahu ing kepinginan nafsune syab li ajli krana arai ingsun.
Al-mubaddili kang nyerahake. Al-mubaddili kang nyerahake syababahu ing sifat enome syab. Syababahu ing sifat enome syab li krana nuprih ridho ingsun. Li krana nuprih ridho ingsun. Anta utawi sira ngindi ing dalem munggo ingsun. Anta utawi sira indi ing dalem munggo ingsun iku kaba'di malaikati kaya sekabehane kaya sebagian ba'di sebagian ya. Kaba'di malaikati kaya sebagian pira-pira malaikat ingsun. Jadi di sini itu Allah mengagungkan gitu ya, mengagungkan orang-orang yang berpuasa. Allah Ta'ala membanggakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu membanggakan orang-orang muda yang itu ahli ibadah. Ya, orang-orang muda yang itu ahli ibadah. Jadi Allah itu senang gitu ya. Senang dengan orang-orang yang masih muda. Orang muda itu kan biasanya begitu ya, masih banyak keinginan, masih senang ya, suka dengan yang senang-senang kayak gitu ya. Tapi dengan orang muda yang ahli ibadah, yang mau meninggalkan nafsu syahwatnya, jadi keinginan-keinginan nafsunya ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi ayyuhasyab at-tarik syahwatahu li ajli. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah karena Allah, meninggalkan nafsunya, meninggalkan syahwatnya itu karena Allah. Dan di sini bagi Allah itu diibaratkan seperti sebagian dari malaikat-malaikatnya. Jadi Allah itu bangga, Allah itu senang, Allah itu ya senang dengan para pemuda yang itu ahli ibadah, ya ahli ibadah yang soleh. Jadi nggak neko-neko begitu ya. Jadi meninggalkan keinginan-keinginannya, syahwatnya ya, untuk ya karena perintah Allah begitu. Jadi li ajli ya, karena saya begitu, karena Allah gitu ya. Jadi Allah suka dengan yang seperti itu. Jadi sampean ya, yang masih muda-muda ini harus seperti itu supaya Allah bangga, Allah senang, Allah semakin senang, semakin sayang begitu ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangga, senang dengan malaikatnya, dengan para pemuda yang ahli ibadah, yang bisa meninggalkan segala hal yang kurang baik begitu, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya, jadi diibaratkan seperti sebagian para malaikat. Malaikat itu kan terbuat dari apa itu malaikat? Iya, cahaya. Malaikat terbuat dari cahaya. Jadi malaikat itu tidak diberikan nafsu, nggak punya nafsu kan? Ya, malaikat itu kalau disuruh sujud ya sujud terus, disuruh misalnya sholat ya sholat terus. Jadi sesuai dengan apa yang diperintahkan. Karena malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki nafsu. Kalau manusia, kalau manusia itu lengkap. Manusia itu lengkap, punya nafsu, juga punya akal ya. Jadi diberikan akal, juga diberikan nafsu. Jadi lengkap, keduanya ada. Kalau hewan itu hanya memiliki nafsu saja. Hewan itu hanya memiliki nafsu saja. Jadi nggak bisa berpikir dengan jernih. Jadi ya karena pengennya gitu ya, karena tidak memiliki akal pikiran ya. Jadi manusia yang lengkap,
Manusia itu lengkap, punya hawa nafsu, punya pikiran. Nah, ketika kita bisa mengekang hawa nafsu kita, maka di situ oleh Allah digambarkan seperti sebagian para malaikatnya. Karena malaikat nggak punya nafsu, jadi malaikat itu selalu menuruti perintah Allah begitu. Ya. Jadi orang muda, ya, orang-orang muda yang ahli ibadah, ahli puasa. Ya. Jadi Allah bangga dengan mereka. Ini sampean kan masih muda ya. Muda apa anak-anak? Apa dewasa? Jadi mumpung masih muda. Jadi berlomba-lomba untuk bisa ya melakukan banyak kebaikan gitu nggih. Waqala lan dawuh sapa Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fisaimi ing dalem masalahe wong kang poso. Fisaimi ing dalem masalahe wong kang poso. Ing dawuh, nah ini isinya. Yaqulullahu azza wa jalla unduru ya malaikati il abdi taraka syahwatahu wa ladzatahu ta'amahu wa syarabahu min ajli. Nah ini isi dari sabda Rasul ya. Sabda Rasul yaqulullahu azza wa jalla. Jadi menceritakan apa yang disampaikan oleh Allah. Berarti apa namanya? Iya, hadis qudsi. Jadi maknanya dari Allah, tetapi lafalnya atau redaksinya dari Nabi Muhammad. Nah, itu namanya hadis qudsi. Kalau lafadznya dari Allah sekaligus maknanya juga dari Allah, itu namanya Al-Qur'an. Ya, namanya Al-Qur'an. Jadi semuanya dari Allah. Tapi kalau lafadznya dari Nabi Muhammad, jadi redaksinya itu dari Nabi sendiri, Nabi Muhammad, kemudian maknanya dari Allah, itu disebut hadis qudsi. Kalau lafadznya dari Nabi Muhammad, maknanya juga dari Nabi Muhammad, itu disebut hadis. Ya, disebut dengan hadis nabawi, ya hadisnya Nabi itu. Jadi ada 3 ya. Ada Al-Qur'an jika lafadznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi lafadznya dari Nabi Muhammad tapi maknanya dari Allah. Kalau hadis nabawi, hadisnya Nabi, hadisnya Rasul, lafadz dan maknanya sama-sama dari Rasulullah. Yaqulu dawuh sapa Allah azza halih maha mulya sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah. Ing dawuh unduru ya malaikati ila abdi. Ungduru padha ningalono sira. Ungduru padha ningalono sira ya malaikati. Pira-pira malaikat ingsun. Ila abdi maring kawula ingsun. Taroka kang ninggal sapa abdi syahwatahu ing kepinginane abdi. Syahwatahu ing kepinginane abdi, waladzatahu lan keenaane abdi, wa ta'amahu lan panganane abdi, wa syarabahu lan ombenane abdi, min ajli krono arai ingsun. Jadi di sini malaikat itu disuruh melihat kepada para manusia, kepada para hambanya, hamba-hamba yang beriman, yang solih. Jadi malaikat disuruh, malaikat ungduru ila abdi. Ya, lihatlah itu para hambaku. Mereka mau meninggalkan syahwatnya, mau meninggalkan keinginan-keinginannya,
keenakannya, jadi kenikmatannya, makanannya, minumannya itu karena semata-mata untuk saya, untukku. Jadi mereka itu seperti kalian, ya, diibaratkan seperti itu. Jadi kalian di sini siapa yang dimaksud? Ya kalian para malaikat. Jadi Allah begitu bangganya sampai malaikat itu disuruh melihat. Coba lihat itu para hambaku yang mau meninggalkan syahwatnya. Jadi keinginannya itu bisa ditahan, gitu ya, bisa ditahan. Ya Allah senang dengan yang seperti itu. Wakila lan den dawuhake fi qaulihi ing dalam tafsir Allah. Fi qaulihi ing dalam tafsir Allah taala rupane dawuh fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Ini ayat Al-Qur'annya ila akhir. Fala ta'lamu fala mongko ora wala ta'lamu mongko ora weruh sapa nafsun awa-awaan wala ta'lamu mongko ora weruh sapa nafsun awa-awaan ma ing barang ukhfiya kang den samarake apa ma ing barang ukhfiya kang den samarake apa ma lahum kedue nafsun min qurrati a'yunin, ya, min qurrati a'yunin nyatane pangarem-areme pira-pira mripat, nyatane pangarem-areme pira-pira mripat jazaan kelawan dadi mbales, jazaan kelawan dadi mbales, kelawan dadi piwales, ya, jaza kelawan dadi piwales bima sebab barang kanu kang ana apa nafas iku ya'maluna padha ngamal sapa nafas ing ma, iku ya'maluna padha ngamal sapa nafas ing ma. Ayat Sajdah ayat 17, ya. Ila den dawuhake apa dawe kana amaluhum asyama li annahu qol, ya, kana amaluhum asyam, ya, kana ono apa amaluhum amale nafas iku asyama poso li annahu krana setuhune Allah iku kala dawuh sapa Allah ing dawuh innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Innama angin pestine yuwaffa den tuhane itu apa? Sempurnakan, ya. Yuwaffa disempurnakan atau dicukupkan. Innama angin pestine yuwaffa den tuhane sapa as-sabiruna wong kang padha sabar ajrahum ing ganjaran as-sabirun bi ghairi hisabin kelawan tanpa hitungan, ya. Jadi ganjarannya orang yang sabar, ganjarannya orang yang berpuasa itu adalah urusannya Allah. Jadi Allah ndak eman-eman untuk memberikan pahala kepada orang yang sedang berpuasa. Puasa dengan benar, dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Nah, di sini pahala berlipat-lipat. Kalaupun kita mau menghitungnya, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya juga. Jadi tidak perlu untuk dihitung. Karena memang ganjaran atau pahala berpuasa itu adalah urusan Allah. Jadi Allah tidak perlu hitung-hitungan, sudah nggak perlu hitung-hitungan. Yang pastinya sudah berlipat-lipat
kalau toh kita menghitungnya kita juga tidak akan bisa. Ya, kita juga tidak akan bisa. Ya, jadi tidak eman begitu ya. Jadi Allah itu enggak eman dengan pemberian ganjaran pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, sedang berpuasa. Karena mereka itu sabar. Orang puasa itu sabar enggak ya? Ya pasti sabar. Mau menahan segala keinginan, nafsu makan, minum semuanya dari pagi, dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari ya. Jadi yang biasanya ingin ini itu bisa pada waktu berpuasa enggak bisa ya. Pada waktu berpuasa menjadi sabar ya, menjadi sabar. Jadi harus nahan dulu, nahan makan dan minum utamanya ya, nahan untuk makan dan minum. Karena termasuk keinginan itu, keinginan makan, minum dan semuanya itu adalah media setan untuk menggoda manusia ya. Jadi di sini Allah nggak tanggung-tanggung untuk memberikan ganjaran, memberikan pahala kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Fayubrohu mongko den soake liso imi maring wong kang poso apa jazauhu balesane soim ifrogon kelawan den soake temenan wayu jazafu lan den borong apa al jaza depannya itu balik rujuknya wayu jazafu lan den borong opo al jaza jizafan kelawan den borong temen fala yadkhulu mongko ora manjing opo al jaza tahta wahmin ing dalem ngisore panyipta wahmin ing dalam ngisore panyipta wa takdirin lan ukuran ya. Jadi gambarannya di sini tidak ada batasnya begitu ya. Jadi Allah memberikan pahala, memberikan balasan kepada orang yang sedang berpuasa itu wis sok-sokan begitu. Jadi enggak butuh takaran, enggak butuh ukuran. Jadi sebanyak-banyaknya. Jadi jangan khawatir yang sedang berpuasa, tidak usah memikirkan banyak pahala. Yang penting kita menjalankan dengan baik, dengan benar, dengan ikhlas ya, lillahi ta'ala ya. Ganjarannya sudah urusan Allah dan itu Allah nggak tanggung-tanggung ya. Jadi disok-sokke, jadi sebesar-besarnya. Wajadirun utawi al jaza. Jadi di sini ada tambahan begitu ya. Jadi yang dimaksudkan adalah al jaza. Utawi al jaza iku jadirun patut. Bi ayyakuna kelawan yento al jaza iku kadalika mengkono layad dakhulu tahta wahmin li anna sauma krana setuhune poso iku innama angin pestine kana ono apa saum iku lahu kedue Allah Allah wa musyarrafan lan den mulyaake apa saum binisbati kelawan den bangsaake ilaihi maring Allah wa in kanat lamun ono sapa al ibadatu pira-pira ahli ibadah wa ingkana namun ta ono sapa al ibadatu pira-pira kang ahli ibadah kulluha ya sekabehane al ibadat iku lahu bali maring Allah kama syurifa kaya oleh den mulyaake apa al baitu ay wa Ka'bah ya.
Baitullah. Ya, jadi bait di sini adalah Baitullah ya. Apa al-baitu Ka'bah binisbati kelawan dan bangsaake ila nafsihi maring awak dhewe ne Allah. Ila nafsihi maring awak dhewe ne Allah. Wal ardu halih utawi bumi. Wal ardu halih utawi bumi. Kulluha ya sekabehane ardun. Kulluha ya sekabehane al ardu iku lahu keduwe Allah. Iku lahu keduwe Allah. Limaknayain krana makna loro ya. Limaknayain krana makna loro ya. Jadi kenapa kok puasa itu sampai seperti itu pahalanya, ganjarannya, balasannya? Karena yang namanya puasa itu miliknya Allah. Jadi dijelaskan di sini innama kana lahu. Jadi puasa itu miliknya Allah dan dimuliakan untuk Allah ya, dan dimuliakan hanya kepada Allah ya. Jadi puasa itu dimuliakan dan puasa itu adalah milik Allah begitu. Kemudian di sini dijelaskan bahwa ada dua perkara yang mendasari ini ya. Kita akan lebih lanjut, kita baca bersama. Ahaduhuma utawi nomor sijine minal mu'anain ya, nomor sijine minal maknayain ya. Ahaduhuma utawi nomor sijine saking maknayain iku annasoma setuhune poso iku kafun ngeker. Setuhune poso iku kafun ngeker watarkun lan ninggal. Wa huwa utawi as-shaum fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne shaum iku sirrun samar. Wa huwa utawi shaum fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne shaum iku sirrun samar. Laisa ora ana iku fihi ing dalem shaum apa amalun amal yusyahidu kang ketinggalan apa al-amal. Yusyahidu kang ketinggalan apa al-amal wa jami'u a'mali wa jamilu a'mali ta'ati wa jami'u a'mali ta'ati utawi sekabehane pira-pira amal pira-pira ketaatan. Wa jami'u a'mali ta'ati utawi sekabehane pira-pira amal pira-pira ketaatan. Jadi amal atau perbuatan dari bentuk ketaatan ya, kepada Allah iku bimasyhadin ing dalem nggon ketinggalan iku bimasyhadin ing dalem nggon ketinggalan minal khalqi saking makhluk wa mar'an antegese awak-awakan wa mar'an ai awak-awakan. Wasaumu utawi poso iku la yarahu. Wasaumu utawi poso iku la yarahu ora ningali ing saum ya. Iku la yarahu ora ningali ing saum apa illallah kejaba Gusti Allah. Jadi illa angin atau kejaba illa angin Allah sapa Allahu Allah azza moho luhur sapa Allah wa jalla lan moho agung sapa Allah. Fa innahu mongko setuhune saum iku amalun amal fil batini ing dalam batin. Batin itu apa? Batin itu kan yang enggak nampak ya. Kalau yang nampak itu namanya dohir ya. Fil batini ing dalam batin ya. Bil sabri kelawan kesabaran al mujarradi kang apa mujarrad kang miliki apa ya namanya mujarrad itu kan hanya untuk dirinya gitu ya. Jadi kesabaran itu saja gitu ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada dua hal
ada dua hal kenapa dikatakan bahwa puasa itu begitu dimuliakan, puasa itu punyanya Allah semata, begitu ya. Jadi di sini dijelaskan yang pertama, karena sesungguhnya puasa itu pada hakikatnya ya, dalam makna atau pada hakikatnya adalah ngeker. Ngeker itu apa sih? Mencegah ya, mencegah, menahan, imsak ya, imsak. Jadi menahan. Puasa itu menahan. Jadi menahan ya dari segala sesuatu yang itu menyebabkan atau membatalkan puasa. Ya, jadi semua hal-hal yang tentunya memang dilarang atau segala hal yang memang itu tidak boleh dilakukan, yaitu ditahan semuanya selama berpuasa. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa di dalam berpuasa itu mengandung perbuatan yang memang tidak tampak. Jadi perbuatan yang tidak kelihatan. Sampean poso utawa gak poso siapa yang tahu? Kan nggak ada yang tahu. Temannya sampean ini aja nggak tahu misalnya sampean nggak poso, ya kan? Karena tidak kelihatan. Jadi perbuatan yang tidak tampak. Jadi puasa itu yang tahu ya hanya kita sendiri sama Allah. Ya, kita sendiri sama Allah. Jadi mesio sampean ngomong poso, misalnya ternyata ndak puasa, itu juga tidak akan tahu gitu ya. Jadi sampean ndak puasa tapi berpura-pura puasa atau bilang berpuasa, yang tahu juga ya sampean sendiri begitu ya, sampean sendiri. Jadi perbuatan yang tidak bisa dilihat seperti biasanya. Jadi tidak seperti misalnya bersedekah. Bersedekah itu berarti kan kita memberikan dan itu tampak gitu ya. Utamanya orang yang diberi ya, pasti tahu gimana sedekah kalau orang yang diberi tidak tahu gimana sedekahnya ya. Jadi minimal tahu, meskipun menggunakan penyamaran ini dari hamba Allah, tapi kan dia bersedekah dan ada yang menerima, gitu kan? Berbeda dengan berpuasa. Jadi kalau berpuasa itu memang nafsi-nafsi, urusan diri sendiri sama Allah. Jadi di situ dijelaskan demikian sama Allah. Jadi memang bukan perbuatan yang bisa dilihat, gitu ya. Jadi yang melihat hanya Allah. Nah, itu yang pertama. Wasani utawi kang kaping pindho. Iku annahu setuhune poso, setuhune saum, ya iku annahu setuhune saum iku qahrun. Iku qahrun apa ya? Nyerang ya, nyerang. Qahar itu memaksa. Iku qahrun nyerang li'aduwillahi maring musuhe Allah. Azza kang maha luhur sapa Allah wa jalan maha agung sapa Allah. Fa inna wasilata syaiton karena setuhune lantarane setan atau media setan. Fa inna wasilata syaiton karena setuhune lantarane setan la'anahu muga ngelaknat ing syaiton. La'anahu muga ngelaknat ing syaiton sapa Allahu Allah iku asyahawatu pira-pira kepinginane nafsu. Iku asyahawatu pira-pira kepinginane nafsu. Wa innama lan angin pestine wa innama taqwa angin pestine takwa kuat ya. Angin pestine kuat takwa ai bermakna kuat. Wa innama taqwa lan angin pestine kuat iku asyahwatu pira-pira kepinginane nafsu. Apa asyahwatu pira-pira kepinginane syahwat atau kepinginane nafsu bil akli kelawan mangan wasyarbi lan ngombe walidalika lan krana kaunu syahwat wasilati syaiton. Jadi rujuknya ke atasnya itu walidalika karena kaunu syahwat wasilatul syaitan
Ola dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh ing inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dammi. Inna syaitana setuhune setan iku la yajri yakti lumaku sapa setan iku la yajri yakti lumaku sapa setan min ibni Adam halit min ibni Adam hale tetep saking anak turune Adam atau manungso gitu ya, bisa dimaknai manungso, saking manungso begitu ya. Majrad dami ing dalem kaune lumaku getih ya, majrad dami ing dalem kaun lumakune getih ya. Fadayyiku mongko padha ngerupekno sira ngerupekno itu apa? Sumpek mengecilkan, menyempitkan ya, dayyikun sempit ya. Fadayyiku mongko padha ngerupekno sira majariyahu ing pira-pira nggon lumakune syaitan majariyahu ing pira-pira nggon lumakune syaitan bil ju'i kelawan luwe walidalika krana mengkono tadyik rujuknya ke fadayyiku itu walidalika krana mengkono tadyik jadi menyempitkan tadi ngerupekno tadi ya. Qala dawuh sapa Nabi li Aisyata kedua Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ing dawuhnya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dawimi far'a babil jannati dawimi qura'a babil jannati dawimi ngelanggengno sira wadon dawimi qura'a babil jannati ing duduk lawange swarga Qalat dawuh sapa Aisyah ing dawuh bimadza ini isi dawuhnya percakapannya atau isi ucapan Sayyidah Aisyah bimadza kelawan apa Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh jawabannya Kanjeng Nabi bil ju'i kelawan luwe Jadi yang kedua, tadi yang pertama memang puasa itu adalah milik Allah semata dan itu perbuatan yang tidak tampak urusan nafsi bersama Tuhannya. Jadi urusan kita sendiri-sendiri bersama Allah gitu ya. Yang kedua ini adalah bahwa yang namanya puasa itu sebagai media untuk mencegah diri dari godaan setan. Ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya puasa itu adalah qahrun li'atuwillah itu. Jadi puasa itu menyerang terhadap musuhnya Allah gitu ya. Media kemarin kita sudah belajar bahwa media atau perantara yang digunakan oleh setan untuk mengganggu atau menggoda manusia itu adalah syahwat. Ya, syahwat kan? Jadi syahwat itu kan segala bentuk keinginan, nafsu, kesenangan. Ya nafsu makan, nafsu minum, nafsu yang enak-enak, nafsu ya segala bentuk keinginan begitu ya. Nah, di situ kan dijaga. Jadi kita menahan dari nafsu makan, menahan dari keinginan minum, keinginan untuk berbuat yang enggak baik ya.
Jadi di sini kita itu menahan. Nah, karena di sini itu kita menahan, maka di sini jalan yang dilalui oleh setan itu menjadi sempit. Jalan yang dilalui setan untuk menggoda manusia itu menjadi semakin kecil, menjadi semakin tidak bebas. Jadi yang awalnya bisa leluasa untuk mengganggu manusia, menggoda manusia, tapi dengan kita berpuasa, karena kita menahan makan, menahan minum. Nah, di sini itu keleluasaan setan untuk menggoda manusia, karena di sini dijelaskan bahwa setan itu melalui jalannya darah, melalui aliran darah ya. Jadi mengganggu manusia ya melalui aliran darah. Jadi kalau di sini kita bisa menahan syahwat-syahwat ini, keinginan segala sesuatu yang biasanya kita bisa lakukan di luar puasa, pada saat puasa kita tidak bisa melakukannya, maka jalannya setan untuk menggoda atau mengganggu manusia itu menjadi sempit ya. Sehingga di sini salah satu sebab kenapa puasa itu istimewa, kenapa puasa itu dimuliakan ini ya. Jadi karena puasa itu adalah ngeker tadi apa? Mencegah ya. Jadi memang kita berusaha menahan supaya setan tidak mengganggu kita. Nah, ini. Jadi dijelaskan di sini sama Sayyidah Aisyah ya. Sayyidah Aisyah. Duduk lawange surga ya. Jadi disuruh oleh Rasulullah untuk duduk lawange surga. Jadi apa ya namanya? Duduk itu ya. Ya membuka. Duduk lawangnya surga. Lah bagaimana caranya? Dijawab oleh Rasul, caranya adalah dengan luwe ya. Luwe itu apa? Lapar. Jadi lapar dalam artian kita berpuasa. Kalau hanya lapar karena kita karena diet, terus kemudian seharian tidak makan. Nah, itu namanya berbeda dengan yang ini ya, karena niatnya sudah berbeda gitu ya. Jadi diniati aja kalau memang seperti itu, diniatkan berpuasa ya, diniatkan berpuasa. Jadi benar-benar kita itu menahan gitu ya. Jadi tidak hanya menahan hal-hal yang hal-hal yang untuk kebutuhan diet ya, tapi ini untuk lillahi ta'ala. Jadi niatnya ya tirakat ya. Sampai ini para mahasiswa ya tirakat ya. Tirakat harus memperbanyak tirakat. Puasa sunnah ya. Puasa sunnah. Jadi di luar puasa Ramadan ini ya harus banyak melakukan puasa sunnah. Banyak tirakat. Banyak tirakat. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 ya, kan tidak setiap hari ya. Jadi bisa saya kira itu dilakukan ya. Sama itu butuh tirakat ya. Dikit lagi. Wasayati lan bakal teko wasayati lan bakal teko apa fadhailul ju'i pira-pira kautamaane luwe. Apa fadhailul ju'i pira-pira kautamaane luwe fi babi syarrati tu'ami fi babi syarrahi tu'ami ing dalem bab kang nerangake rakuse ing panganan ing dalem bab kang nerangake rakuse ing panganan wa ilajihi lan nambahe syarratut ta'am lan nambahe syarrah ta'am depannya itu, dan nambahe syarrah ta'am min rubu'il muhlikati saking seprapate kitab Ihya ya.
min rubu'il muhlikati saking seprapate kitab Ihya kang nerangake pira-pira perkara kang ngerusak. Min rubu'il muhlikati saking seprapate kitab Ihya kang nerangake pira-pira perkara kang ngerusak. Jadi penjelasan tentang ju' tadi itu ada di dalam bab syarahid tu'an wa ilajihi dari kitab Ihya Ulumuddin. Falamma mongko ari kalane mongko ari kalane ono apa asaumu poso alal khususi ing atase wong khusus iku qam'an nolak li syaitani maring setan wasibdan lan buntune lima salikihi maring pira-pira kaun lumakune setan watadhikon lan ngerupekake bimajarihi maring pira-pira nggon liwate setan. Istahaqqa mongko ngahaki apa asom at-takhsisa ing den tertentokake atau den istimewaake bin nisbati kelawan den bangsaake ilallahi maring Allah azza halih maha mulya sapa Allah wa jallalan maha agung sapa Allah. Fa fi qam'iyatu billah mongko iku ing dalem nolak musuhe Allah nusratun utawi nulung lillahi maring Allah subhanahu kelawan maha sucine Allah wa nusratullahi an utawi oleh nulungi Allah taala wa nusratullahi ta'ala lan utawi oleh nulungi Allah ta'ala iku mauqufun den gandakake kandhekake apa ya? Ya, kandhekake mauquf itu kan berhenti ya. Iku mauqufun den kandhekake ala nusrati ing atase nulungi lahu maring Allah. Qala dawuh sapa Allah taala ing dawuh intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Intan suru lamun padha nulung sira kabeh Allah ing Allah yang surkum mongko bakal nulung sapa Allah ing sira. Yang surkum mongko bakal nulung Allah ing sira. Yuthabbit dan bakal tanpaake lan bakal yuthabbit lan bakal nanpaken sapa Allah aqdamakum ing pira-pira delamaane sira. Intan surullaha yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Yuthabbit itu menetapkan. Wa yuthabbit dan bakal netepaken sapa Allah aqdamakum ing pira-pira delamaan sira. Surah Muhammad. Fal bidayatu mongko utawi ngawiti bil juhdi kelawan kangelan iku minal abdi saking kawula wal jazaa'u utawi piwales bil hidayati kelawan paring pituduh iku minallahi saking Allah azza maha luhur sapa Allah wa jalan maha agung sapa Allah. Walidzalika krana mengkono-mengkono kaunul bidayah bil juhdi ilal akhir. Dirujuknya ke atasnya. Walidzalika an krana mengkono-mengkono kaunul bidayah bil juhdi ilal akhir. Qala dawuh sapa Allah taala ing dawuh apa isinya?
isi firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina utawi wong akeh, walladzina utawi wong akeh, jahadu kang padha nemen-nemeni sapa alladzina fina ing dalem dalan ingsun, iku lanahdiyannahum yakti bakal nuduhake temen sapa ingsun ing alladzina, iku lanahdiyannahum yakti bakal nuduhake temen sapa ingsun ing alladzina subulana ing pira-pira dalan ingsun. Ya. Jadi di sini dijelaskan tentang keistimewaan puasa, ya, keistimewaan puasa, bahwa di situ Allah itu akan memberikan pertolongan bagi siapa yang mau menolong di jalan Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan untuknya. Termasuk kemudian di akhir yang namanya kesungguhan, kesengsaraan atau usaha mau berjerih payah itu dari hamba, dimulai dari hambanya, maka kemudian Allah akan memberikan balasannya. Jadi kita berjerih payah untuk melakukan puasa, melakukan amalan-amalan selama menjalankan ibadah puasa, menjauhi segala apa yang dilarang. Selama kita menjalankan ibadah puasa, maka kita itu namanya kan bersusah payah, kan? Ya, kita menjalani ini kan namanya bersusah payah, kesungguhan kita. Jadi kesungguhan kita di dalam menjalankan ibadah puasa, maka di situ Allah akan memberikan balasannya. Ya, Allah akan memberikan balasannya. Jadi barang siapa yang mau bersusah payah, yang mau bersungguh-sungguh di dalam melakukan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan membalasnya. Wal jazaa'u bil hidayah minallah. Jadi balasan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang bersungguh-sungguh maka akan memanen, begitu kan? Ya. Apa itu? Ada ibarat, ada ungkapan, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa itu? Manjada wajada. Itu anak-anak yang di pondok mana? Gontar itu hafal ya dengan itu ya. Manjada wajada. Ya, di kalangan kita juga demikian. Manjada wajada. Man hasada yahsud. Barang siapa yang man yazra yahsud, man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam maka dia akan memanen. Ya, barang siapa yang menanam maka dia akan memanen. Menanam kebaikan pasti akan memanen kebaikan pula. Ya, kalau kita nanamnya kebaikan, insya Allah akan memanen kebaikan, dan itu pun akan berlipat-lipat kebaikannya. Ya, jadi pilih memanen keburukan apa memanen kebaikan? Ya, memanen kebaikan. Jangan sampai kita memanen keburukan. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala nabiyyika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.